Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga teman-teman di sana sehat walafiat tanpa adanya kekurangan suatu apapun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita ketemu lagi di pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan materi terkait dengan sifat mekanis bahan, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan terkait dengan latihan contoh soalnya, dan nanti insya Allah ada 10 latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan di rumah begitu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Dik. Untuk minggu lalu sepertinya kita baru sampai pengertian sifat mekanis bahan terkait dengan hardening begitu ya. Terkait dengan hardening kemarin, sebelumnya kita masuk ke hardness dulu deh. Sebelum nanti masuk ke hardening. Jadi kita review sedikit begitu, flashback terkait dengan materi kita minggu lalu, bahwa sifat mekanis bahan atau padatan ini nanti akan kita bagi secara performanya dia terhadap menerima gaya ada dua, yaitu plastis dan elastis begitu ya teman-teman. Untuk elastis ini ciri-cirinya adalah pada saat dia diberi gaya, memang dia akan terjadi perubahan dimensi, tetapi pada saat gaya itu dilepaskan, suatu bahan yang elastis itu nanti akan kembali begitu ya, kembali ke kondisi awalnya, berlawanan bahan yang sifatnya adalah plastis, yang mana kalau plastis dia pada saat diberi gaya berubah deformasinya dari kondisi awal, dan setelah gaya itu dilepas, benda tersebut akan kemungkinan kembali itu tidak ada begitu ya. Jadi muncul dimensi yang baru dimensi yang baru akibat setelah terjadinya proses pemberian gaya pada bahan tersebut. Nah, terkait dengan plastis tadi, ada beberapa parameter yang akan menghitung di situ. Yang pertama, tadi kemarin kita bahas terkait dengan ductility. Jadi persen ductility ini adalah seberapa perubahan panjang gitu ya, berapa perubahan panjang yang terjadi akibat suatu benda itu benda yang plastis diberi suatu gaya secara tensil atau secara gaya tarik begitu. Nah, untuk persen ductility ini teman-teman bisa menghitung berdasarkan luas begitu ya, berdasarkan luas atau berdasarkan panjangnya. Jadi kalau semisal persen elongasi itu nanti adalah perubahan panjang kali 100%, itu nanti kita akan menghitungnya intinya delta L dibagi delta 0 begitu ya, perubahan panjangnya, persentase perubahan panjang. Atau teman-teman bisa melakukan ductility ini dihitung dengan persentase perubahan luas permukaan begitu ya, yang awalnya A0 dia berubah jadi A, perubahan A0 ini juga kita bisa hitung sebagai parameter untuk sifat ductility. Nah, di sini tambahannya seperti yang kita sudah diskusikan kemarin, bahwa persen EL dan persen AR, jadi elongasi dan average area begitu ya, reduction area begitu, AR, reductional area ini nanti biasanya memang besarnya akan berdiri sendiri-sendiri begitu teman-teman. Jadi ada yang memang prefer persen elongasi begitu ya, penambahan panjang atau pengurangan luas permukaan begitu. Nah, biasanya kenapa EL ini selalu kita bisa bandingkan, karena memang padatan memiliki struktur kristal yang memang secara volume begitu teman-teman, secara volume dia tidak berubah begitu ya, sehingga memang kita meninjaunya panjangnya atau luas permukaannya. Nah, biasanya jika kemudian persen AL dan EL ini kita hitung semuanya, dan ternyata menghasilkan persen AR itu lebih besar dibandingkan persen EL, maka menunjukkan terjadi adanya void begitu ya, adanya ruang yang terjadi akibat cracking tadi begitu ya, pada saat proses deformasi plastisnya begitu teman-teman. Jadi ini persamaan yang bisa teman-teman
gunakan untuk menghitung ductility. Kemudian parameter yang kedua adalah toughness. Toughness ini intinya adalah energi yang diberikan, begitu ya, energi yang dibutuhkan untuk merusak atau memecah volume suatu material begitu. Nah, biasanya sekitar kurva stress and strain begitu ya, area kurva stress and strain itu adalah toughness-nya. Jadi di sini keramik area stress and strain-nya cukup curam, cukup naik begitu deh, sehingga toughness-nya adalah di area biru begitu ya. Sedangkan untuk logam, area stress strain-nya cukup luas begitu, karena dia kurvanya yang di area di garis biru ini, garis hijau ini, mohon maaf, garis hijau, sehingga area toughness-nya adalah se-area ini. Sedangkan kalau polimer adalah yang area merah muda ini. Jadi dari sini kita lihat bahwa toughness adalah energi yang dibutuhkan untuk memecah ikatan partikel persatuan volume. Jadi kalau di sini keramik memang elastis, sangat elastis, dia punya modulus elastisitasan dan kemudian punya Poisson ratio yang cukup besar begitu, tetapi dia tidak toughness begitu ya, Dik, karena memang energinya cukup kecil untuk kita bisa melakukan deformasi secara membreakdown volumenya begitu kalau untuk di keramik. Sedangkan kalau di logam dia besar begitu, di sini besar, sehingga memang kita butuh energi yang cukup tinggi untuk bisa merubah atau bisa merusak struktur logam ini. Jadi kalau bisa kita cek, kita sama-sama punya besi, sama-sama punya kaca dengan luas yang sama begitu ya, dan kemudian kita berikan gaya yang sama, maka akan retak duluan jelas kaca begitu ya di situ. Tapi kalau besi insya Allah juga tidak akan terjadi retak duluan begitu. Maka itu terjadi karena toughness-nya si keramik jauh lebih kecil dibandingkan itu. Insya Allah kita kemarin sampai situ. Selanjutnya yang ke parameter selanjutnya terkait dengan mekanis bahan, sifat mekanis bahan adalah hardening. Jadi proses hardening ini adalah penambahan stres begitu ya, penambahan stres akibat terjadinya perubahan deformasi plastis tadi. Jadi di sini kalau kita melakukan large hardening atau hardening skala besar, maka akan menimbulkan penambahan stres yang cukup tinggi begitu deh, sehingga karena menambah stresnya cukup tinggi, maka yield strength-nya nanti akan berdampak kepada angka yang cukup besar, tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap EP atau deformasi plastisnya tadi ya, begitu. Jadi ini sama-sama 0,002 untuk yield strength karena kita memang nyoba di sini. Nah, karena proses hardening ya beda di besarnya yield strength. Jadi proses hardening berfungsi untuk meningkatkan yield strength-nya begitu. Jadi dengan adanya small hardening kita ada di titik ini, tetapi kalau kita tambahkan proses hardening-nya, kita masih bisa lebih kuat gitu deh untuk menerima gayanya begitu ya, sebelum dia nanti terjadi proses deformasi secara plastis total di 0,002 begitu. Jadi kalau di sini terkait dengan hardening, persamaan yang bisa teman-teman gunakan adalah terus stres begitu ya, F per A sama dengan C kali terus strain-nya. Nanti ada N ini adalah hardening eksponen begitu. Hardening eksponen ini antara 0,15 sampai 0,5. Jadi ini biasanya sudah ada angkanya, sudah ada datanya untuk nilai N, sedangkan C ini adalah konstanta untuk hardening-nya. Hardening-nya berapa kali begitu. Kalau semisal 2 kali lipat, maka strain-nya akan jauh lebih nambah, nanti kemudian stresnya juga akan semakin bertambah juga begitu teman-teman. Jadi insya Allah seperti itu. Nanti saya teman-teman bisa tahu dari contohnya. Selanjutnya ini adalah proses untuk mengukur modulus elastisitas. Adalah kita nanti gunakan slope. Jadi nanti ada beberapa kasus di sifat mekanis bahan yang kemudian kita akan
lihat dari grafik begitu ya, lihat dari grafik. Jadi dari grafik ini kita tahu slope ya, slope ini adalah F per strain, jadi stress per strain. Ini adalah modulus elastisitas itu adalah slope-nya, yang mana nanti tadi dari L pangkat 3 per 4 BD kuadrat, BD pangkat 3, atau setara dengan L pangkat 3, 12 pi R pangkat 4. Jika semisal nanti ini rektangular cross section, di sini circular cross section. Jadi ini rumus ini muncul begitu karena terjadi proses 3-point band testing. Ini adalah metode testing yang berfungsi untuk mengukur modulus elastisitasannya. Jadi sectionnya, cross sectionnya ada yang ini cross section ya, ini ada yang melingkar begitu, ada yang lingkaran, ada yang persegi. Jadi kalau persegi, rumus modulus elastisitasannya kita gunakan ini. Jadi L pangkat 3, jadi ceritanya panjang areanya dipangkatkan 3 dibagi 4B kali D. B kali D itu adalah sisi cross section dari area yang kita cek untuk modulus elastisitas. BD pangkat 3, sedangkan kalau rektangular karena itu cuma ada jari-jari begitu ya, pangkat 3 per 12 Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di latihan soal. Lalu kemudian ini flexural strength. Jadi flexural strength spesifik untuk mengukur kekuatan fleksibilitasnya begitu ya, kemampuan fleksibilitasnya. Ini sama, kita pakai 3-point band test juga untuk mengukur flexural strength. Juga gunakan cross section yang rektangular dan yang sirkular begitu teman-teman, tetapi bedanya di sini hanya rumusnya begitu ya. Kalau rumusnya ini 1,5 F maksimum kali L per BD kuadrat, sedangkan kalau yang sirkular adalah F maksimum kali L per pi R pangkat 3. Nah, di sini yang biasanya stress flexular strength ini memang sudah ada angkanya, memang kalau umpamanya di tabel, jadi ada Fs dan modulus elastisitas, maka teman-teman bisa menghitung berapa panjang dan luas yang diketahui begitu ya. Oke, insya Allah itu teman-teman ini sedikit banyak berkaitan terkait dengan jenis-jenis plastis ya, karena nanti di polimer ada 3 jenis polimer, yaitu glitter polimer, plastis polimer, dan elastromer. Kita akan bahas insya Allah di minggu pas bahas polimer saja. Selanjutnya terkait dengan termoplastik. Nah, ini termoplastik ini adalah hubungan, jadi menemukan hubungan antara suhu dengan strain atau suhu dengan kenaikan perubahan panjang yang terjadi akibat penambahan suhu ya di polimer. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dari grafik 15.3 bahwa dengan kita menurunkan suhu begitu ya teman-teman, menurunkan suhu, maka semakin bawah suhu dia akan semakin tinggi modulus elastisitasnya, begitu modulus elastisitasnya. Jadi modulus elastisitas itu lihat dari pucuk-pucuknya ini, deh, pucuk-pucuknya begitu ya. Jadi di sini meningkat modulus elastisitasnya, meningkat juga tensile strength-nya, tetapi menurun persen elongasinya. Tetapi kemudian seiring dengan meningkatnya strain rate, jadi semakin ke sana, maka semakin sama, sepertinya tidak terlalu signifikan begitu ya untuk fungsinya begitu. Jadi semakin ke sana dia juga akan semakin tinggi semakin tinggi TS, semakin turun modulus elastisitas, persentase elongasinya. Jadi di sini kita cek semakin menurunnya suhu karena memang di termo 60 jadi untuk modulus sisanya kecil ya, di 20 dibagi 0,3. Kalau di sini diturunkan dia 30 dibagi 0,00 kan jadi lebih tinggi, turunkan lagi jadi 50 terhadap mungkin 0,05 kan jauh lebih tinggi lagi. Kemudian kalau di 4 derajat juga cukup tinggi, 90 dibagi 0,00 jadi kan besar. Jadi semakin berkurangnya itu semakin meningkat terkait dengan modulus elastisitasnya
Kemudian semakin meningkat juga dengan tensile strength, karena tensile strength dengan modulus elastisitas itu linear begitu teman. Jadi semakin tinggi E, TS-nya pula juga akan semakin tinggi. Tetapi persentase elongasi ini juga akan semakin menurun begitu. Jadi karena dia semakin kuat, maka otomatis kan perubahan panjangnya juga akan tidak maksimal begitu ya, sehingga dia jauh lebih kaku, sehingga perubahan panjangnya tidak ada, malah cenderung normal begitu. Jadi turunlah untuk prosentase elongasinya. Begitu, insya Allah tambahan sedikit terkait dengan deformasi dan kawan-kawan nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri terkait ini dengan desain dan safety faktor. Nah, saya akan tambahkan nanti ya untuk di contoh soal. Jadi pada saat besok teman-teman memilih bahan konstruksi terkait dengan sifat mekanis bahan, akan ada satu faktor memang yang harus kita perhatikan, yaitu faktor safety atau faktor pengamanan yang nanti ini diistilahkan sebagai N. Nah, faktor safety itu fungsinya untuk apa, Bu? Fungsinya untuk mempertahankan agar bahan itu menjaga tidak terlalu bekerja pada limitnya begitu teman-teman. Jadi kan kayak semisal nih suatu teman-teman mau pilih bahan konstruksi untuk nyimpen tangki pakai stainless steel begitu, pakai stainless steel, dan kemudian teman-teman jaga agar dia bisa tahan tekanan di 20.000 Pascal, misal seperti itu ya, 20.000 Pascal. Maka pada saat teman-teman desain tidak mungkin teman-teman akan menghitung 20.000 Pascal saja. Jadi pada saat menghitung secara bulky desainnya, kalian harus memperhatikan atau teman-teman harus multiple kan begitu ya. Teman-teman harus kalikan dengan faktor pengamannya begitu. Yang mana faktor safety terkait dengan sifat mekanis bahan itu direkomendasikan di antara 1,2 sampai 4 kali lipatnya begitu, Dik. Jadi kalau semisal teman-teman desainnya 10.000, maka ya paling aman di scale up menjadi 12.000 agar fungsinya apa? Untuk keamanan, teman-teman. Jadi bisa ada loading. Jadi pada saat sewaktu-waktu jika kemudian ada loading yang tidak diekspektasikan begitu ya, memang ceritanya pengen cuma buat nahan 10.000 nih, tapi tahu-tahu pas di suatu waktu tertentu kemudian mungkin ada kecelakaan tertentu begitu ya, ternyata gaya yang diberikan kepada bahan itu 11.000 begitu. Kalau semisal teman-teman desain hanya 10.000, maka otomatis jelas akan terjadi langsung deformasi begitu. Itulah kenapa perlu adanya faktor safety yang memang secara ekonomi akan jauh lebih membuat mahal sedikit, tetapi insya Allah dari sisi keamanan akan jauh lebih terjaga begitu. Nah, faktornya berapa, Bu? 1,2 sampai 4 begitu ya. Jadi bisa dipilih dari situ. Nah, di sini contohnya, teman-teman, kalau semisal kita ingin tahu berapa sih sebenarnya diameter yang pas begitu untuk mau bikin pipa begitu ya, pipa karbon steel yang tipenya 1045 begitu. Kalau faktor keamanannya dipilihnya 5 begitu. Jadi kalau kayak gitu tinggal dihitung stresnya begitu, di stres pada saat bekerja begitu ya, stres yang di data begitu ya, stresnya data dibagi dengan faktor pengalinya. Nah, di sini kita tahu teman-teman bahwa bahannya adalah karbon steel tipe 1045 begitu, yang mana dia memiliki yield strength-nya di 310 megapascal dan tensile strength di 565 megapascal. Jadi ini sudah data begitu ya. Lalu teman-teman tahu bahwa ini rencananya mau dicoba untuk menahan gaya di 220.000 Newton, maka diameternya bisa teman-teman hitung. Jadi stresnya working atau stresnya selama pekerjaan itu adalah 220.000 dibagi pi d kuadrat, ya, seperempat pi d kuadrat, sama dengan yield-nya. Jadi ini tensile strength-nya adalah 310 megapascal dibagi N-nya 5, sehingga D-nya ini nanti akan bisa menyesuaikan begitu ya, berapa diameternya begitu. Insya Allah ini terkait dengan thermal ekspansi kita akan bahas di
sifat thermal bahan besok, yang mana nanti di sini berkaitan dengan panas yang diberikan. Nanti lama-kelamaan, jadi kan ada suatu bahan yang ceritanya memuai begitu ya, padatan kan bisa memuai akibat sifat alfa. Semakin tinggi sifat alfa, maka bahan itu akan lebih panjang memuainya akibat kena panas. Insya Allah seperti itu teman-teman. Ini kita akan bahas di minggu depan terkait dengan sifat thermal bahan. Sekarang kita ke mekanis dulu ya. Oke. Baik, insya Allah itu sedikit tambahan di materi. Sekarang kita masuk ke latihan contoh soalnya saja. Contoh soalnya nanti insya Allah teman-teman saya akan minta untuk kerjakan habis ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal yang berkaitan dengan perhitungan mekanis bahan. Ini mungkin terkait dengan faktor safety, sepertinya saya belum tambahkan. Nanti saya akan tambahkan dulu. Nah, dari sini, contohnya yang pertama, ada beberapa aplikasi perhitungan, begitu teman-teman. Ada beberapa aplikasi perhitungan terkait dengan sifat mekanis bahan. Yang pertama, sebelum kita masuk soalnya, saya sudah merangkumkan, begitu Dek, sudah merangkumkan beberapa persamaan-persamaan yang akan teman-teman gunakan untuk menyelesaikan kasus terkait dengan sifat mekanis bahan. Kita ulangi dari awal. Jadi dulu pas awal kan ada stres dan strain ya. Jadi stres dan strain berkaitan dengan kemampuan bahan itu untuk menerima gaya per satuan luas itu untuk stres. Sedangkan kalau strain adalah perubahan deformasi panjang yang terjadi begitu akibat suatu benda terkena gaya begitu ya, terkena gaya. Nah, hubungan antara stress and strain ini akan ditampilkan dalam suatu parameter yang disebut dengan modulus elastisitas atau hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini berbunyi bahwa stres itu sama dengan E konstanta modulus elastisitasannya dikali dengan strain, yang mana strain ini rumusnya adalah ini delta L per L0 dan stres itu adalah F per A0 begitu ya. Jadi ini insya Allah untuk kelompok yang pertama terkait dengan stres dan strain. Kemudian kemarin kita juga tahu bahwa ada yang namanya Poisson ratio. Poisson ratio itu adalah perbandingan teman-teman, perbandingan antara lateral strain dengan tensile stress gitu ya, tensile strain. Jadi ini perbandingan antara lateral dan tensile strain ya. Itu adalah Poisson ratio, begitu Poisson ratio. Kemudian ductility, jadi ductility tadi ada persen EL dan persen RA ya. Kalau persen EL adalah delta L per L0 kali 100%, sedangkan persen RA atau reduction in area itu adalah luas permukaan mula-mula dikurangi luas permukaan akhir dibagi mula-mulanya dikali 100%. Itu untuk ductility, begitu. Lalu persamaan yang selanjutnya adalah true stress dan true strain. Jadi true stress dan true strain ini sama. Kalau untuk stress adalah F per A juga, sedangkan kalau true strain adalah len panjang akhir dibagi panjang awal ya untuk true strain-nya. Sedangkan di true stress dan strain ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung nilai K, konstanta break plastisnya ya, yaitu true stress kita kalikan dengan true strain, kita ada pangkatkan N ini berdasarkan jenis bahannya dan ada nilai K di sini begitu. Lalu kemudian terkait dengan hardness tadi, jadi hardness ada Brinell namanya, jadi hardness Brinell coefficient. Jadi tensile strength itu nanti kita akan bisa hitung kalau satuannya megapascal, kita tinggal kali 3,45 kali Hb. Sedangkan kalau tensile strength-nya dalam
1 per square inch, teman-teman tinggal kalikan 500 ya, 500 kali HB. Sedangkan untuk faktor pengaman tadi, jadi strain-nya bukan stress, sorry ya, stress working sama dengan stress yield dibagi N. N ini adalah faktor safety. Jadi, insya Allah ini ada beberapa equation yang akan teman-teman gunakan sebagai dasar perhitungan beberapa kasus berkaitan dengan sifat mekanis bahan. Oke, kita masuk yang ke pertama dulu ya, teman-teman, yaitu tentang modulus elastisitas, begitu ya, terkait dengan modulus elastisitasannya. Jadi di sini contohnya kita tahu logam, begitu ya, logam batang tembaga punya panjang, jadi dia batang tembaga ya, CU punya panjangnya adalah 305 mm. Kemudian dikasih tension, begitu, dikasih gaya sebesar, ini L ya, bukan ini L, L-nya 305, besarnya F adalah 276 megapascal, begitu. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk menghitung berapa delta L-nya, begitu ya. Delta L-nya itu dia berapa jika F-nya 276 megapascal. Nah, di sini kita tahu bahwa deformasinya adalah deformasi elastis. Jadi di sini teman-teman bisa menghitung berapa E-nya, begitu ya, berapa E-nya. Nah, dari sini kita tahu F, kita tahu E, dan kita tahu A itu, maka kita bisa hitung megapaskalnya. Jadi ini F-nya, ini sudah stres ya, ini adalah stres, begitu, sudah 276 megapascal, maka teman-teman bisa menghitung berapa L-nya. Jadi F, teman-teman, F itu jika satuannya dalam Newton ya, sedangkan kalau stres itu adalah sudah dalam Pascal, karena Pascal adalah Newton per meter persegi, begitu, untuk stresnya. Nah, di sini hal yang harus teman-teman tahu adalah berapa toh besarnya modulus elastisitas dari bahan. Karena ini CU, koper, maka teman-teman harus lihat dari lampiran, begitu ya, dari data modulus elastisitasannya dari si logam tembaga itu berapa, begitu ya. Kemarin sepertinya saya sudah menampilkan lampiran appendiknya. Saya cek dulu. Oke, ini nanti saya akan share ke teman-teman via, mungkin sekarang dulu deh via chat kali, bisa, biar bisa kalian dapatkan sekarang. Tunggu. Oke, file ini sudah saya share di grup teman-teman, di chat. Silahkan nanti bisa diunduh ya. Oke, di sini teman-teman perlu untuk menyelesaikan contoh soal yang satu, maka teman-teman butuh modulus elasticity ini ya untuk tabel B2. Tabel tadi logamnya koper ya, maka kita tinggal cek gitu teman-teman, kita tinggal cek kopernya di mana, begitu. Nah, kopernya dia kebetulan lumayan cukup banyak jenisnya, maka kalian bisa pilih salah satu, begitu ya, bisa pilih salah satu jika semisal nanti tidak ditanyakan lebih lanjut, begitu. Nah, di sini koper mungkin saya akan pilih yang di 115 saja, begitu ya, 115 untuk
contohnya, atau 27 ya 110 deh, 110 megapascal begitu untuk yang di sini. Baik. Oke. Jadi nanti teman-teman lihat dari tabel yang ada di PDF ya. Baik, dari sini kita ambil data begitu ya, dari data begitu bahwa modulus elastisitasan untuk tembaga itu adalah misal 10 gigapascal. Misal seperti itu, maka terhadap mega dia kali 3 ya, 10 pangkat 3 megapascal. Nah, kita tahu modulus elastisitas, kita tahu stres, karena di sini stres 276 megapascal ya, jadi dia sudah dalam stres. Tetapi besok kalau semisal dicontoh masih dalam Newton, maka teman-teman harus bagi dulu dengan luas permukaannya, begitu ya. Dan ini sudah tahu L0-nya, maka teman-teman bisa hitung bahwa pakai rumus yang awal, bahwa modulus elastisitas, pakai yang ini ya, setara dengan perbandingan antara stres dibagi dengan strain begitu. Jadi modulus elastisitas ini setara dengan stres dibagi strain. Jadi kita tahu 110 kali 10 pangkat 3 megapascal ini setara dengan stresnya tadi 276 megapascal kita bagi dengan strain. Nah, strain ini secara umum, strain itu adalah delta L per L0, begitu ya. Jadi kita tulis delta L per L0. Nah, kita diminta untuk menghitung delta L-nya. Maka dari sini kita bisa memodifikasi persamaan ini, begitu teman-teman, kita bisa memodifikasi persamaan ini, sehingga nanti delta L-nya adalah setara dengan L0 begitu ya, L0 dikali stres dibagi dengan modulus elastisitasannya, L0 dikali dengan stres dibagi modulus elastisitasannya. Sehingga di situ kita dapatkan delta L-nya 276 begitu. Di sini L0-nya kita kalikan milimeter boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena nanti ini kita hilangkan ya sama-sama megapascal, maka mungkin bisa 305 aja, 305 mm. Kemudian stresnya tadi adalah 276 megapascal, begitu. Kemudian modulus elastisitasannya adalah 110 kali 10 pangkat 3 megapascal. Sehingga di sini kita dapatkan besarnya adalah 0,77 mm, begitu ya, 0,77 mm, seperti ini teman-teman. Jadi untuk di contoh soal 1 ada 2 rumus ini yang nanti kita akan pakai ya, karena sudah diketahui stresnya. Jadi kalau semisal besok kita tahu dari soal F-nya dalam 100 Newton begitu ya, maka teman-teman butuh hitung stresnya dulu dengan cara membagi F per A. Jadi A-nya ini harus kita hitung dulu gitu ya. A-nya harus kita selesaikan dulu, baru kita bisa menghitung delta L yang diminta begitu ya. Jadi ini stres dikali L0 dibagi modulus elastisitasnya ya, modulus elastisitasannya begitu. Itu untuk contoh 1 ya. Lalu kemudian sekarang yang kedua terkait dengan berapa gaya yang berfungsi untuk memberikan perubahan spesifik terhadap suatu benda yang elastis begitu ya. Jadi di sini contohnya diketahui tensile stress diaplikasikan kepada suatu pipa atau batang beras kuningan ya, kuningan yang punya diameter, ini kuningan punya diameter 10 mm, dan kemudian kita tahu bahwa magnitude dari loadingnya begitu ya, jadi difungsikan untuk memproduksi perubahan panjang begitu ya, perubahan diameternya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Jadi delta X-nya, jadi perubahan diameter
begitu ya. Perubahan ini kan adalah magnitude of the load required to produce change in diameter. Jadi change in diameter ini maksudnya adalah strain terhadap nilai X begitu ya teman-teman, nilai X, karena strain X itu adalah delta D per D0 begitu, delta D per D0. Di sini kita tahu strainnya dari X itu adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mm. Itu adalah delta D-nya begitu ya, delta D-nya begitu. Delta D-nya begitu, delta D-nya. Jadi di sini adalah delta D begitu ya, delta D. Saya ulangi ya. Baik, ini adalah pipa kuningan begitu, pipa kuningan. Yang kemudian kita tahu bahwa diameter awalnya adalah 10 mm. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk menghitung berapa F begitu ya, berapa F-nya jika ternyata kita berfungsikan untuk merubah begitu ya, merubah atau menghasilkan diameternya begitu ya. Perubahan diameternya adalah 2,5 kali 10 pangkat 3 mm. Jadi di sini ada delta D dan D0. Berarti di sini delta D. Delta D-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mm. Begitu. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghitung berapa F begitu ya. Bisa F, nanti bisa stres yang nanti berpengaruh di situ. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman bahwa awalnya D-nya kan 10. Kemudian D akhirnya itu jadi D awalnya adalah sekian begitu ya. D awalnya sekian, D inisialnya. Kemudian setelah kita, oh ya betul, D awalnya D0 ya, maaf, D0 ini adalah diameter awal, ini diameter awal. Nah, setelah dia dikasih tensile stress atau gaya tarik gitu ya, sehingga dia berubah menjadi D1. D1 ini adalah diameter akhir. Jadi teman-teman bisa lihat begitu ya, bahwa diameter awalnya sekian jadi lebih pendek begitu ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menambahkan nilai negatif di sini teman-teman. Jadi di sini ada nilai negatifnya. Jadi delta D di sini bukan hanya 2,5 kali 10 pangkat minus 3 saja, tetapi negatif 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mm di situ. Gitu ya. Untuk diameternya, sehingga kemudian lalu dari sisi L itu malah justru bertambah begitu ya, karena awalnya panjang awalnya sekian begitu, ini panjang awal di sini nanti ini adalah panjang akhirnya begitu. Nah, LI atau panjang akhir gitu ya, panjang akhir itu akan jauh lebih tinggi, jadi positif begitu, posisinya jadi positif. Nah, ini terkait dengan D karena data yang kita ketahui adalah dari data D begitu ya, dari data D, maka strain lateral terhadap arah X begitu adalah delta D per D0. Ini adalah persamaan yang nanti akan kita gunakan. Lalu apa saja Bu yang harus kita dapatkan begitu ya, yang harus kita dapatkan, yang nanti kita harus tahu adalah tetap modulus elastisitas dari bahan begitu ya, modulus elastisitasannya dari bahan, karena ada F, ada strain gitu ya, ada gaya, ada strain juga yang nanti digunakan, maka teman-teman harus tahu berapa dari tabel, nanti tahu data modulus elastisitasannya. Dari sini beras kita contohkan 97 deh, untuk 97 gigapascal untuk besarnya modulus elastisitasannya. Di sini 97 mungkin kita akan butuh dia ke megapascal, jadi kita kalikan 10 pangkat 3 megapascal. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu persamaan ya, kemudian kita cek persamaan yang awal. Oke, nah Poisson ratio begitu ya. Poisson ratio itu adalah setara dengan berapa besarnya
X begitu ya, strainnya secara arah X dibagi dengan strain dari searah Z. Nah, di sini kita punya data arah X-nya, begitu ya teman-teman, arah X-nya. Sedangkan kita juga bisa menghitung, jadi kita bisa dapatkan data Poisson ratio dan data strain di arah Z, gitu ya, ke arah sumbu Z-nya. Jadi di sini kita selesaikan begitu bahwa selain modulus elastisitas, teman-teman juga membutuhkan data Poisson ratio untuk si pipa kuningan begitu ya, si pipa kuningan. Nah, Poisson ratio pula itu sudah ada di tabel lampiran ini, teman-teman. Gitu ya, ada di tabel lampiran. Bentar. Oke, ini adalah Poisson ratio. Semoga berasnya cukup satu ya, jadinya kita tidak terlalu milih terlalu cukup banyak. Begitu. Oke, sebentar, ada tidak? Oke, tunggu sebentar ya, teman-teman. Saya harus dulu. Kalau misalnya tidak ada, saya sudah ada datanya biar nanti kita oke tidak tidak terlihat di grafik. Baik, kita ulangi di sini. Kita tahu Poisson ratio-nya 0,3404 ya. 0,34 di sini, Dik. 0,34 ini data ya. Yang saya lingkari ini data. Jadi teman tidak cukup nyari aja dia di tabel begitu ya. Oke. Nah, setelah itu apa yang teman-teman lakukan? Langkah selanjutnya adalah teman-teman buat strain-nya begitu ya, strain searah sumbu X begitu. Tadi kita tahu bahwa strain searah sumbu X itu adalah delta D per D0. Nah, delta D ini harus negatif, teman-teman, karena dia pendek ya, lebih kecil. Sehingga kita negatif setengah kali 10 pangkat minus 3 mm, D0-nya adalah 10 mm, maka otomatis jadi min 2 setengah kali 10 pangkat minus 4 mm. Lalu kemudian Poisson ratio, kita tahu Poisson ratio-nya tadi 0,34 dari data, begitu ya, dari data, maka kita bisa hitung Z-nya, begitu ya, yang mana Poisson ratio terdiri dari perbandingan antara minus epsilon X atau strain searah sumbu X dibagi strain searah sumbu Z, searah sumbu Z. Jadi di sini untuk mengetahui strain arah sumbu Z, maka teman-teman tinggal bagi strain arah sumbu X dibagi Poisson ratio-nya. Begitu, negatif 2,5 negatif 2,5 kali 10 pangkat minus 4, di sini 10 pangkat minus 4 milimeter kita bagi dengan V-nya tadi 0,34. Sehingga di sini ketemulah besarnya 7,35 kali 10 pangkat minus 4. Nah, strain, teman-teman, strain, baik strain X dan strain Z itu tidak ada dimensinya ya, dia dimensionless. Nah, kita sudah tahu strain dari X, epsilon Z sebagai strain arah Z-nya, maka apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman hitung modulus elastisitasannya. Kenapa harus pakai Z, Bu? Karena Z ini, begitu ya, Z ini adalah yang akan kita kali dengan modulus elastisitas, begitu teman-teman. Jadi modulus elastisitas itu adalah strain dan stres terhadap arah Z-nya, begitu ya, terhadap arah Z-nya. Itulah kenapa kita harus tahu berapa strain di X, strain di Z dulu, dengan hubungan Poisson ratio, baru nanti masuk ke modulus elastisitasannya. Begitu, Dik. Jadi sudah tahu delta Z-nya tahu, baru kemudian kita hitung stres, begitu ya, kita hitung stresnya. Stresnya kita tinggal kali, begitu ya, dengan modulus elastisitas dan strain tadi, modulus elastisitas sumbu Z. Kita tahu tadi bahwa si modulus elastisitasannya di 97 gigapascal, 90 gigapascal,
kali 10 pangkat ini dirubah ke megapascal ya. Jadi 97 kali 10 pangkat megapascal kita kalikan dengan Z-nya tadi 7,35 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga ketemunya adalah 71,3 megapascal. Nah, setelah itu karena yang ditanya adalah berapa besar F, gitu ya teman-teman, berapa besar F, maka kita tahu stresnya tadi adalah sebesar 71,3, begitu ya, 71,3 megapascal, maka otomatis teman-teman butuh nilai A, gitu ya, butuh nilai A0, maksud saya luas permukaan mula-mula, gitu ya, Dik. Jadi luas permukaan mula-mula. Jadi di sini terhadap D0 ya, terhadap diameternya. Sehingga tinggal dikali 71,3 megapascal ini setara dengan pascal, pascal itu adalah Newton per meter persegi. Karena mega adalah 10 pangkat 6 begitu ya, maka 71,3 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi dikali A0, A0-nya kan setengah pi d kuadrat begitu ya, setengah pi d kuadrat. Tinggal kali setengah pi d kuadrat. Sehingga ketemulah F-nya di 5.600 Newton begitu ya, 5.600 Newton. Jadi di sini untuk contoh kedua cukup kompleks begitu teman-teman. Jadi kalau di khusus biasanya ditarik gitu ya. Kalau kita narik dan kemudian searah sumbu Z begitu ya, searah sumbu Z yang kemudian nanti akan berubah secara diameter begitu, maka arah algoritmanya adalah yang pertama teman-teman hitung strain untuk sumbu X begitu, kemudian yang kedua adalah menghitung strain dalam sumbu Z dengan fungsi Poisson ratio, teman-teman butuh Poisson ratio. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman menghitung stres ya, karena kita tadi modul elastisitasannya dan strainnya terhadap butuh data itu, stresnya tahu, maka kemudian kita bisa menghitung F dengan cara kita butuhkan besar stres dan besarnya A0, gitu ya, A0. Di sini A0 kita bisa dapatkan dari D0, begitu. Jadi algoritmanya ada 4 nih, D, untuk contoh soal yang kedua. Jadi kalau dia elastis banget gitu ya, kalau dia elastis saja, jadi balik, jadi pada saat dia dikasih gaya, dia hanya berubah secara panjang begitu ya, secara panjang dan tidak secara diameter begitu, maka teman-teman cukup menggunakan modulus elastisitas sebagai proses perubahannya. Tetapi kalau sudah diketahui nih ternyata dia sedikit plastis gitu, sedikit plastis. Jadi pada saat dikasih gaya berubah nih panjang diameternya begitu. Maka teman-teman juga membutuhkan data Poisson ratio dulu untuk menghitung strain terhadap arah Z begitu. Yang kemudian strain terhadap arah Z ini kita gunakan untuk menghitung elastisitasannya dan kita bisa akhirnya tahu stresnya dan tahu berapa gaya yang kita kasih gitu ya. Itu untuk contoh soal 1 dan 2 teman-teman. Ini berkaitan dengan stress dan strain engineering, engineering stress dan engineering strain. 1, 2 dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan, karena nanti yang nomor 3 sudah agak beda ya, ini sudah masuk ke grafik soalnya. Silahkan teman-teman. Ada yang mau ditanyain, silahkan. Kalau tidak kita bisa lanjutkan. Oke. Ya, mohon izin untuk minum dulu bentar ya, Dik. Nanti ada beberapa contoh soal yang akan saya kasih ke kalian, nanti teman-teman latihan ya, untuk bikin ini, stress and strain. Oke, kalau misal tidak ada, kita lanjutkan teman-teman. Nah, terkait dengan engineering stress dan strain, teman-teman juga punya kasus yang mana
teman-teman membaca grafik begitu ya, membaca grafik terkait dengan sifat sifat stres dan strain dari suatu benda begitu ya. Dari suatu benda, grafik ini dihasilkan dengan eksperimen begitu ya. Grafik ini dihasilkan dengan eksperimen yang mana kemudian dengan adanya grafik ini teman-teman ke depannya bisa prediksi begitu ya. Jadi biasanya memang untuk sifat mekanis bahan itu tidak serta-merta selalu kita tes dari awal sampai akhir begitu deh. Jadi pada saat benda itu dibuat, kita tes dari awal sampai akhir dulu nih. Pertama kali yang perdana dari misal 0 dikasih nggak dikasih gaya, dia berapa, kemudian lama kelamaan ditambah nanti performa strainnya seperti apa, manjang dia molor atau tidak, kuat atau tidak saja di perdana. Setelah itu dibuat grafik, baru grafik itu nanti digunakan untuk uji-uji alat-alat yang akan diproduksi setelahnya begitu. Jadi tidak ngecekin satu-satu biasanya. Nah, terkait dengan itu biasanya grafik ini akan bisa kita gunakan untuk menghitung modulus elastisitas begitu ya. Modulus elastisitas bisa untuk yield strength, bisa untuk menghitung maksimum loading dari suatu benda dengan spesifik diameter tertentu, dan kemudian berapa toh perubahan panjang jika semisal kita tahu berapa masanya begitu ya, berapa gaya yang diberikan atau tekanan yang diberikan kepada itu. Nah, ini contohnya nomor A begitu ya, kita punya gambar figur 612 di sini, 612 ada 2 ya. Jadiin 1 karena ini menampilkan ini nanti data terkait dengan B yield strength. Ini nanti kita gunakan yang ini. Sedangkan untuk stress dan strain kita gunakan grafik yang terluar. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa modulus elastisitasannya dari bahan, kemudian berapa yield strength-nya pada saat strain-nya di 0,002 gitu ya. Jadi 0,002 nanti yield strength-nya berapa, kemudian berapa maksimum loading begitu ya, maksimum loading atau berapa gaya maksimal yang harus disuplai agar diameternya tetap di 12,8 mm gitu. Lalu kemudian berapa kemudian si perubahan panjang jika semisal bendanya panjangnya awalnya 250 terus dikasih gaya 345 megapascal. Nah, itu nanti kita bisa gunakan grafik ini untuk baca atau untuk menjawab keempat kasus ini gitu deh. Yang pertama modulus elastisitas gitu ya, modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini nanti kita bisa cek dari rumus begitu ya. Rumus khusus untuk menghitung modulus elastisitas di grafik itu adalah kita pakai slope. Jadi berapa delta stres dan berapa delta strainnya begitu ya, berapa delta stres dan berapa delta strainnya. Jadi kita cek di sini delta stres dan strainnya. Oke. Sebentar. 0,016 di titik tertentu aja begitu deh, di titik tertentu aja ya untuk menghitung modulus elastisitasannya. Jadi di sini kita akan menghitung 150 dan 0,0016 begitu. Di sini sebentar, saya cek dulu slope. Jadi slope itu adalah yang miring begitu, miring. Di sini adalah 150 megapascal untuk stresnya sampai 0. Jadi 150 megapascal itu ini, gitu ya. 150 itu kan ini ya. Kemudian dibagi yang ke bawah begitu. 0,0016 atau kalau tidak teman-teman bisa pilih salah satu begitu ya, pilih salah satu dari titik modulus elastisitasannya saja begitu. Ini sebentar saya cek dulu untuk ini
Sebentar, saya minta waktunya dulu ya, biar nggak salah pas menyajikan ini sebentar. Yang tadi disampaikan bahwa modulus elastisitas di grafik, modulus elastisitas di grafik ini kita bisa lihat dari slope ya. Slope kalau misal teman-teman lihat di sini set begitu ya, slope itu adalah ini gitu ya. Jadi kemiringan ini adalah disebut dengan slope. Nah, slope untuk di sini, jadi stres pada saat di slope dikurangi stres yang kondisi mula-mula, dibagi strain kondisi slope, dan strain yang ada di kondisi mula-mula. Karena presisi di sini grafiknya, jadi saya akan sajikan bahwa untuk modulus elastisitasannya di sini untuk stres yang ada di slope adalah 150, stres mula-mulanya 0, kemudian strain mula-mulanya 0, di sini strainnya di 0,0016, jadi sekitar 93,8 gitu ya, 8 giga Pascal, karena dapatnya 150 giga Pascal begitu. Oke, nah nanti kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman bisa lakukan kayak pendekatan, ya pendekatan. Di sini kita tahu bahwa besarnya E berdasarkan dari data adalah 97 gigapascal. Ini adalah kuningan begitu ya, adalah kuningan. Nanti di sini kita lihat dari data begitu ya teman-teman. Oke, kita dengarkan azan dulu sebentar ya. Oke, setelah tahu E dilihat dari slope ya sebesar 93,8, kemudian kita lanjut masuk ke soal yang B yaitu yield strength. Yield strength-nya berapa begitu ya. Nah, yield strength seperti yang kemarin nanti teman-teman simak kembali bahwa yield strength itu adalah pada saat posisi tensile strength-nya itu ya, strength-nya itu di 0,002 begitu ya, di strain offsetnya di 0,002 itu dia berapa begitu. Nah, untuk yang di B teman-teman lihat dari grafik yang di dalam ya, grafik yang di dalam. Yang tadi adalah grafik yang di luar begitu, grafik luar. Nah, grafik dalam ini insya Allah sudah kita berikan jadi 0,002. Cara kerjanya adalah teman-teman kasih yang sejajar gitu ya, sejajar dengan garis stringnya ini ya, yang string yang ada yang merah. 0,2 kita tarik naik ke atas sampai berpotongan di garis merahnya. Ini di sini. Nah, ini adalah yield strength-nya. Yaitu kita geserkan ke kiri. Jadi di sini sekitar 250 megapascal begitu. Jadi tinggal kita garis dari grafik. Jadi yield strength adalah 250 megapascal. Nah, alasan grafik engineering stress ini dijadikan satu, teman-teman, karena apa? Karena ini yield strength. Sedangkan kalau grafik yang merah ini akan menunjukkan tensile strength, begitu ya, tensile strength. Nah, hubungan yield strength dengan tensile strength terhadap grafik itu kita lakukan dengan perpanjangan pembuatan. Jadi kita akan panjangkan grafiknya, begitu teman-teman. Kita akan panjangkan grafiknya. Nah, ini kita geser ke kiri. Itu adalah tensile strength-nya, begitu ya. 50 megapascal. Jadi yield strength-nya di 250 megapascal, tensile strength-nya ada di 450 megapascal. Sehingga tensile strength ini nanti kemudian kita bisa gunakan untuk melakukan aplikasi-aplikasi hitungan seperti yang ada di C dan di D begitu ya. Di C di sini kita tahu diminta untuk menghitung berapa load begitu. Ini dalam bisa saya pilih lebih ke F begitu ya teman-teman, karena diameternya sudah ada begitu. Diameter load, kalau disebut load itu sebetulnya dalam Pascal teman-teman begitu ya, dalam Pascal atau dalam Newton per meter persegi, tetapi di sini sudah ada spesifikasi diameter, maka load di sini adalah Newton atau F-nya, sehingga
kita tahu di sini maksimum gitu ya, maksimum loading, maka teman-teman bisa pakai tensile strength. Jadi pakai tensile strength, tensilnya tahu luas diameternya, maka tahu F-nya begitu ya. Jadi di sini F sama dengan stres kali A0. Jadi kita tahu ya stres tadi adalah F per A. Untuk C, stres ini adalah tensile stress begitu ya, tensile strength-nya. Jadi tadi ketahuan 450 megapascal, berarti 450 kali 10, 6 Newton per meter persegi. Kemudian kita diminta untuk tahu berapa F-nya, A-nya adalah setengah pi D kuadrat begitu ya. Seperempat pi D kuadrat, seperempat pi D kuadrat. D-nya tahu, diketahui tadi sebesar 0,128 gitu ya, 12,8 mm, berarti 0,128 begitu, sehingga nanti ketemunya adalah ini begitu ya, 57.900 Newton. Sama halnya dengan si delta L atau strain. Nah, kalau strain begitu ya. Kalau strain ini kita akan menghitungnya adalah 345 megapascal. 345 dari mana Bu? 345 ini adalah dilihat dari tadi tahu tensile strength, gitu ya. Kita tahu tensile strength, kita tahu modulus elastisitasannya, maka kita tahu berapa strainnya, begitu ya, berapa strainnya. Oke, jadi di sini tadi 345, begitu ya, 345. Oke, D-nya dulu. Di sini kita tahu tensile strength-nya adalah stresnya di 345, kemudian tahu L0-nya 250, begitu ya. Maka yang D tadi, ini di sini kita tahu secara spesifik, stresnya adalah 345 megapascal begitu, yaitu 345 kali 10 pangkat 6 pascal. Kemudian kita tahu bahwa strain axis-nya, berarti strain-nya adalah 0,06 begitu ya, 0,06. Kemudian delta L-nya begitu ya, delta L-nya di sini adalah 250 begitu ya. Delta L0-nya adalah 250 mm. Nah, di sini kebetulan kita punya strain axis begitu ya, di strain axis bahwa besarnya adalah 0,06 dari data, maka delta L-nya adalah hanya tinggal kita langsung kali. Strain dikali L0-nya. 0,050 mm, yaitu 15 mm begitu. Itu untuk data strain teman-teman berkaitan dengan latihan soalnya. Selanjutnya kita masuk ke ductility ya. Sekarang kita mencari ductility-nya. Nah, untuk ductility yang diketahui dari contoh soal ini adalah silinder baja, begitu, punya diameter 12,8 mm. Kemudian kita tahu bahwa stresnya, begitu ya, fractural stressnya adalah di 460 megapascal. Kemudian cross section area of fracture AF ya itu adalah 10,7 mm. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung persentase area reduction ya atau persen AR-nya, dan kemudian teman-teman diminta untuk menghitung true stress-nya gitu ya. Nah, ini kita butuh rumus yang di awal. True stress, begitu ya, true stress. Jadi kalau untuk persen AR atau reduction area atau RA, ini intinya mula-mula ya AF. Jadi kita tahu data AF-nya, kita harus tahu A0-nya dulu ya teman-teman. A0-nya dulu. Jadi A0 dikurangi AF dibagi A0 nanti. Kalau untuk true stress itu adalah F per A. F per A terhadap
inisial begitu ya, terhadap mula-mulanya begitu ya, terhadap mula-mulanya. Jadi terkait dengan ductility, teman-teman akan membutuhkan berapa besarnya D begitu ya, berapa besarnya D, oke. Oh ya, cross section diameter setelah ini. Oke, ini D mula-mula, D0 begitu ya, D0, dan ini adalah DF ya, DF. Ya, karena dia baru diameter, teman-teman. Jadi kita bisa menghitung berapa persentase reduction areanya. Jadi persen AR tadi adalah A mula-mula dikurangi A final begitu ya, dibagi A mula-mula kali 100%. Nah, karena dia silinder, maka seperempat PD kuadrat begitu ya, seperempat PD kuadrat. Jadi buat dulu A0 di sini, ini juga dibuat AF-nya di sini. Ini seperempat PD kuadrat, di sini juga seperempat PD kuadrat. Kita langsung ya masukkan teman-teman 12,8 mm dan 10,7 mm, sehingga di sini ketemu persen RA-nya adalah 30%. Nah, lalu kemudian apa yang harus teman-teman lakukan lagi adalah untuk menghitung true stress. Nah, true stress tadi rumus umumnya begitu ya, rumus umumnya adalah F per A tadi ya, F per A. Nah, untuk menghitung true stress, teman-teman harus membutuhkan AF-nya tadi sudah diketahui ya, yang 10 pangkat minus 7 tadi, begitu ya, 10 pangkat minus 7 tadi. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah menghitung F-nya. Nah, F-nya kita bisa hitung, begitu ya, kita bisa hitung dari stres untuk stres faktualnya kita kalikan dengan A0. Di sini kita tahu tadi bahwa stres untuk atau strength untuk faktual tadi 460 megapascal. Jadi kita tinggal langsung masukkan 460 megapascal kita kalikan dengan A0. A0 tadi di sini adalah 128,7 mm persegi begitu ya. Lalu ini tinggal dibagi meter persegi, dikonversi sehingga ketemunya adalah 59.200. Jadi F terhadap stres begitu ya, terkait dengan F ini sebesar berapa toh fraktual strength-nya dikali dengan luas section area mula-mula. Di true stress-nya, kalau true stress-nya adalah F dibagi A, begitu ya, dibagi dengan AF-nya. AF yang tadi seperempat PD kuadrat di 10,7 itu didapatkan harganya adalah 89,9 mm persegi, maka kita tinggal bagi begitu Dek, 59.200 kita bagi dengan 89,9 mm persegi, di sini ketemunya adalah 660 megapascal. Jadi persentase elongasi sejatinya hanya menghitung sendiri, tetapi nanti pada saat untuk menghitung true stress ini kita hitung lagi begitu ya F-nya. Jadi F terkait dengan fraktual strength itu nanti tinggal kita kali dengan A0 ya, A0, sedangkan nanti true stress adalah AF dikurang A dibagi A. Cukup jelas, kemudian insya Allah ada satu lagi untuk terakhir terkait dengan contoh soalnya ya teman-teman, yaitu terkait dengan menghitung kalkulasi begitu ya, kalkulasi untuk hardening, eksponensial dari hardening. Jadi di sini teman-teman diminta untuk menghitung N begitu ya, untuk menghitung N jika semisal kita tahu true stress dari suatu benda itu adalah true stress-nya adalah 415 megapascal dan kemudian kita tahu untuk strain-nya strain-nya adalah 0,1 dan asumsi untuk value-nya begitu ya, K-nya begitu ya, nilai K adalah 1035 megapascal. Jadi besarnya E lihat dari rumus awal tadi ini ya. True stress adalah hubungan antara K strain pangkatkan N begitu ya. Jadi true stress sama dengan K, kemudian ini T pangkatkan N. Maka teman-teman bisa hitung N-nya, berarti tinggal kita logkan begitu ya, kita tinggal logkan.
Jadi kita log pangkatkan berarti log true stress sama dengan N kali log K kali stressnya gitu. Gitu. Jadi ini lognya dalam kurung maka ditambah ya nanti. Jadi log true stress sama dengan N kali log true stress dikurangi log K begitu. Itu jadi mendapatkan rumusnya adalah seperti ini. Jadi N sama dengan log log true stress dikurangi log K dibagi log strain-nya ya atau true strain-nya. Jadi 415 dikali 1000 nanti ketemu 0,4 begitu teman-teman. Sedikit banyak sebenarnya kurang satu ini Dik. Soal desain faktor mungkin sekalian saya tambahkan ya biar komprehensif contoh soalnya. Sebentar. Jika semisal ada suatu data percobaan begitu ya teman-teman, ini statistik biasa sebetulnya. Saya akan tambahkan caranya aja biar nanti teman-teman pelajari. Ini mungkin besok kedapatkan pada saat kalian KP, lebih-lebih kalau semisal teman-teman KP-nya di tempat manufaktur atau pabrik produksi bahan, biasanya ini akan kita gunakan. Jadi kalau untuk menghitung rata-rata, maka teman-teman tinggal sigmakan, gitu ya, tinggal jumlahkan, lalu kemudian kita bagi dengan data yang ada, begitu. Nah, lalu standar deviasinya adalah TSI dikurangi TS kuadrat. Jadi kurangannya begitu ya 520 dikurangi 517. Jadi 17 itu adalah rata tengah begitu. Jadi terserah teman-teman mau pakai 517 boleh begitu ya. Nanti TSI-nya itu adalah TS-nya adalah deviasi angka yang teman-teman ambil bebas begitu. Boleh 517, boleh 530, boleh itu jadi bebas. Di sini contohnya TS-nya adalah 512 begitu ya. Ini contohnya untuk TS-nya di sini adalah 517. Jadi TSI dari 20 dikurangi 17, 12 dikurangi 17, 15 dikurangi 17, 22 dikurangi 17 begitu. Ketemunya standar deviasinya ini. Cukup sederhana untuk itu. Lalu kemudian lanjut kita ke ini. Sebentar ini nggak terlalu tidak terlalu nih. Oh, desain faktornya yang mana ya? Kok nggak ada latihannya? Oke, ini terakhir terkait dengan desain faktor. Jadi teman-teman punya kasus ini nanti saya akan sampaikan, saya record ya. Sebentar. Ini contoh soal 8. Oke. Lalu satu lagi ini untuk saya nggak sempat buat ternyata penting juga. Oke, Dek. Saya ulangi ya. Nah, untuk rata-rata cukup sederhana, teman-teman tinggal inti menjumlahkan saja, begitu ya, menjumlahkan saja. Oke, kebalik. Ini menjumlahkan saja untuk datanya, kemudian di rata-rata. Jadilah rata-rata untuk tensile strength-nya. Lalu terkait dengan standar deviasi di equation 622, begitu, standar deviasi teman-teman bisa dapatkan seperti ini. Jadi, pengurangan begitu ya, pengurangan antara data dengan data deviasi begitu ya, standar deviasi kita dikuadratkan, kemudian kita akan bagi dengan jumlah
data dikurangi 1, n-1, begitu ya, 4/1, kemudian dipangkatkan setengah, jadi di akar. Jadi di sini cara kerjanya, TS ini bebas ya teman-teman, TS-nya bebas. Di sini contohnya dia menggunakan 517. Tetapi kalian kalau mau 518 gitu boleh, 16 juga boleh, insya Allah nanti caranya akan tetap begitu ya. Dia nanti caranya sama, standar deviasinya sama. Jadi sebesar 4,6 megapascal begitu. Lalu terakhir tentang desain begitu ya, tentang desain. Di sini teman-teman kita akan digunakan untuk merancang atau memilih suatu benda yang punya maksimal loading begitu ya, punya maksimal loading adalah di 220.000 Newton. Nah, desain digunakan dengan 2 silinder support begitu ya, dengan bahannya adalah 1045, ini adalah jenis dari baja begitu ya, dari baja. Yang kemudian kita tahu bahwa minimum dari yield strength gitu ya, yield strength-nya adalah 310 megapascal dan minimum tensile strength-nya adalah sekitar 565 megapascal. Maka teman-teman diminta untuk menghitung berapa diameternya jika faktor keamanannya ada di 5, begitu ya. Faktor keamanannya ada di 5. Jadi rumusnya sama yang di paling terakhir tadi, teman-teman, di kedua, bahwa stress W sama dengan stress Y dibagi N, begitu ya. Stress W dibagi stress Y dibagi N. Oke, jadi stress W sama dengan stress Y dibagi N. Begitu, kita langsung masukkan. Stress Y di sini adalah tensile yield strength, begitu ya, yield strength. Ya, di sini, dalam kasus ini adalah yield strength yang dimasukkan, teman-teman, yang dimasukkan, sehingga besarnya yield strength, working stress-nya minimum adalah di 62 megapascal. Nah, kemudian kita masukkan, kita hitung juga luas permukaannya. Jadi D itu sama dengan F per W. Jadi stress W itu sama dengan F per A0 begitu ya. Sehingga dari sini kita tahu, kita turunkan begitu ya, kita turunkan D-nya nanti menjadi 2 akar F per Pi kali stress W begitu. Jadi di sini ketahuan 47,5 mm. Jadi ini adalah minimum diameter untuk bisa dihitung begitu ya, bisa dihitung agar bisa menerima 110 megapascal dengan baik begitu ya, 110 megapascal dengan baik, 110.000 Newton dengan baik, dengan data stress W-nya adalah di 62 megapascal begitu teman-teman. Insya Allah itu contoh sedikit banyak terkait dengan sifat mekanis bahan. Dan ini ada 10 latihan soal begitu ya, 10 latihan soal yang saya minta teman-teman kerjakan untuk nanti dikumpulkan sebagai penugasan sifat mekanis bahan. Insya Allah nanti kalau semisal teman-teman di sini ber-20 di sini ada beberapa yang kesulitan, nanti kita akan bahas sebelum UTS ya, di minggu ke-7 insya Allah secara asinkron begitu ya, secara asinkron. Jadi saya akan minta teman-teman untuk kumpulkan selama 2 minggu ke depan begitu, untuk latihan soal yang sudah saya sampaikan, yang saya jelaskan di sini, nanti bisa dikerjakan. Kalau semisal ada yang belum paham, bisa teman-teman simak pembahasannya di minggu ke-7 insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk